Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Yang kami hormati kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang berada di seluruh bumi persada Papua, di hutan rimba, di kem-kem pengungsian yang berada di pesisir pantai, di hutan belantara, di lembah-lembah, dan juga kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang berada di pengasingan, di luar negeri, di Pasifik, Australia, di Eropa, di Amerika, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dan yang terlebih khusus, yang kami banggakan dan yang kami muliakan, kepada seluruh anggota Komite Nasional Papua Barat, KNPB. Izinkan kami pada saat ini untuk menyampaikan dua hal penting dalam Historical Day atau Hari Bersejarah 19 November 2021. Kedua hal, yang pertama adalah atas nama Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua, Organisasi Papua Merdeka, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Atas nama seluruh Panglima-Panglima, Komando Pertahanan Daerah, Kodap-Kodap, Batalion, Kompi, Pleton, dan Regu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan juga Organisasi Papua Merdeka, kami menyampaikan selamat pada tahun yang ke-13 kepada Komite Nasional Papua Barat. Seluruh kepemimpinan Organisasi Papua Merdeka, dari staf sampai dengan perwira muda, perwira tua, dan juga Badan Intelijen, Papua Intelligence Service, dan juga Korps Diplomat, OPM Internasional, dan di dalam negeri, kami bangga memiliki KNPB, Organisasi Papua Merdeka, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kami merasa bangga dengan penuh kerendahan hati kami, dengan penuh rasa hormat, bahwa kehadiran KNPB dalam lembaran perjuangan bangsa Papua sangat memberikan sinergik, sangat mendobrak dan mendorong proses stimulasi perjuangan bangsa Papua secara sistematis, terpimpin, dan terorganisir. Jiwa patriotisme, radikal, dan militansi bagi seluruh anggota Komite Nasional Papua Barat, KNPB, memberikan semangat baru kepada seluruh rakyat Papua, dari semua kelas, dari masyarakat sipil, dari seluruh lapisan masyarakat, dan juga komponen-komponen perjuangan. Kami sangat menghormati Komite Nasional Papua Barat. Dengan penuh rendah hati, dengan penuh rasa patriotisme yang mendalam, oleh kami organisasi induk, kami memberikan penghormatan yang sedalam-dalamnya atas benturan-benturan politik perjuangan KNPB dalam mendorong perjuangan bangsa Papua kepada titik yang lebih solid. Kami menyadari bahwa perjuangan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang bermartabat,
sebuah bangsa yang harus merdeka dan lepas secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebuah bangsa yang sedang menentang kapitalis dan kolonial. Itu adalah tugas revolusi yang sangat berat. Kami menyadari bahwa pejuang-pejuang KNPB, pemimpin-pemimpin KNPB dengan jiwa patriotisme dan militansi telah memberikan sebuah gebrakan yang sangat jelas bagi rakyat Papua, bagi kolonial, dan juga bagi kapitalis, bahwa ada gerakan progresif revolusioner yang militan di dalam bangsa Papua yang mampu menjadi sarana, yang mampu mengorganisir semua tetesan air mata dari seluruh lapisan rakyat Papua Barat dalam sebuah bentuk pernyataan sikap politik bahwa bangsa Papua adalah sebuah bangsa yang siap merdeka dan lepas daripada penjajahan kolonial dan kapitalis. Kami menyadari dan kami tahu bahwa KNPB telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perjuangan bangsa Papua. Bukan hanya tenaga dan material, tapi nyawa pun KNPB mampu mempersembahkan itu bagi perjuangan suci bangsa Papua. Kepergian Mako Tabuni, kepergian Huber Mabel, kepergian Heri Klogo, dan seluruh teman-teman seperjuangan KNPB yang kami tidak hitung saat ini. Tetapi kami yakin arwah mereka, roh-roh mereka yang pergi dengan sebuah sikap dan komitmen yang sama seperti kami yang masih hidup, sedang menyaksikan perjuangan kami, dan mereka tidak meninggalkan kami dari setiap langkah, tindakan, pernyataan, sikap kami untuk menentukan perjuangan bangsa Papua. Perjuangan bangsa Papua tidak akan pernah selesai tanpa ada sebuah gebrakan dan gerakan anak-anak muda yang lahir dalam sebuah proses kristalisasi yang solid, yang mengerti secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang mengerti tentang sejarah perjuangan bangsa Papua secara komprehensif. KNPB, Anda telah memberikan sebuah jawaban yang solid di masa persenjangan dari tantangan kolonial dan kapitalis untuk memutuskan rantai perjuangan ini. Tetapi Anda berdiri di tengah-tengah dan di depan garda perjuangan ini untuk menentukan nasib perjuangan bangsa ini dengan sebuah warna yang jelas, warna yang baru, warna yang betul-betul sangat komprehensif. Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada seluruh kepemimpinan KNPB atas nama perjuangan suci bangsa Papua untuk menghapuskan dan darah dan air mata rakyat Papua. Anda menggantungkan alma mater Anda menggantungkan buku Anda menggantungkan kehormatan Anda menggantungkan harga diri Anda menggantungkan keluarga Anda menggantungkan segala macam yang terbaik dalam hidup Anda. Tetapi Anda memilih yang terbaik adalah sebuah kebebasan bagi bangsa Papua. Komitmen yang kami miliki sebagai organisasi perjuangan bangsa Papua, organisasi Papua Merdeka, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Rasa yang Anda merasakan, sakit yang Anda merasakan, sedih yang Anda merasakan, segala rasa dalam revolusi ini kita sama-sama merasakan. Kami tahu bahwa kepemimpinan KNPB dari pertama sampai detik ini
adalah kepemimpinan yang terbaik, yang lahir daripada dapur kristalisasi perjuangan bangsa Papua. Kata-kata Anda, kata-kata seluruh pemimpin KNPB, seluruh kader-kader KNPB, kata-kata generasi muda telah memberikan keyakinan yang kuat kepada seluruh rakyat Papua Barat dan kami organisasi Papua Merdeka untuk tetap konsisten, maju, selangkah, satu kata, satu pikiran, satu ideologi, satu filosofi yang telah dibangun oleh leluhur bangsa Papua, oleh tua-tua kami untuk tetap konsisten berjuang sampai titik darah penghabisan. Kami selalu katakan bahwa jeruji besi adalah tempat kami. Lembaga dan tahanan adalah rumah kami. Ketika kami dibebaskan dari tahanan, kami keluar. Tetapi ketika masih ada Indonesia di negeri kami tahu bahwa kami bebas dari tahanan kecil ke tahanan besar. Anda mengukir kata-kata baru dalam perjuangan bangsa Papua yang suatu ketika bangsa-bangsa lain akan belajar daripada bangsa ini. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih berharga dari kami sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua. Tetapi kami akan tetap bersama Komite Nasional Papua Barat segala macam rintangan dan tantangan. Seperti biasa, OPM tidak pernah mundur selangkah pun dalam memproteksi seluruh anggota konsekuensi daripada kebijakan politik yang diambil oleh Komite Nasional Papua Barat. Di dalam negeri, di luar negeri, di mana ada OPM, di situ adalah tempat KNPB. KNPB berjuang dan maju terus dengan penuh konsistensi, dengan penuh kesadaran terhadap sejarah perjuangan bangsa Papua untuk melihat dan mengantarkan cita-cita rakyat bangsa Papua menuju kepada sebuah kebebasan untuk merdeka secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, tanggal 19 November adalah sebuah tanggal yang penting dan bersejarah bagi perjuangan bangsa Papua. Kita sekalian mengerti dan mengetahui bahwa tanggal 19 November merupakan sebuah sejarah di mana Indonesia mencoba membawa hasil keputusan Pepera 69 dan mencoba mensahkan hasil keputusan Pepera 69 di General Assembly atau sidang umum pada tahun 1969. Ini merupakan sebuah tanggal yang penting dan bersejarah bagi rakyat Papua untuk harus dimengerti secara baik. Perjuangan untuk menentang pelaksanaan Pepera 69 adalah perjuangan yang tidak gampang. Kita sekalian tahu bahwa sejarah kita sudah jelas. Resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melahirkan sebuah embrio perjuangan bangsa Papua, embrio negara Papua Barat oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan itu dideklarasikan secara resmi pada 1 Desember 61. Pada 15 Agustus 62, atas dasar kepentingan ekonomi kapitalis Amerika, Eropa, Inggris, Australia mempengaruhi Belanda dalam sebuah agreement yang disebut dengan New York Agreement 15 Agustus 62.
Dalam butir-butir New York Agreement, kapitalis dan kolonialis mereka mencoba mendesain sebuah referendum atau yang disebut dengan PPRA 69 yang harus dilaksanakan pada 1969. Terjadi banyak manipulasi dalam proses PPRA 69. Sejarah mencatat dengan jelas bahwa sebelum pelaksanaan PPRA 69, Indonesia dengan kepentingan kapitalis internasional dan kepentingan kolonialis, Indonesia dan Amerika harus melahirkan sebuah kontrak karya Freeport pada 7 April 1967. Sebelum 7 April 1967, pada bulan Januari, Indonesia dengan secepatnya untuk mengubah kabinet Indonesia dengan kerja-kerja intelijen Amerika untuk mereka segera melengsarkan kepemimpinan Soekarno dari jabatan presiden untuk mengamankan kepentingan Freeport di Papua Barat. Setelah Soekarno harus lengser dengan isu komunis, G30 SPKI, Super Semar, dan segala macam. Terjadi perombakan dalam struktur pemerintahan Indonesia yang cukup besar hanya karena kepentingan Freeport. Hanya karena bagaimana Amerika bisa bermain untuk amankan posisi Amerika, memberikan Indonesia sebagai security atau sebagai anjing peliharaan Amerika untuk menjaga semua kepentingan Freeport. Maka itu Indonesia bisa melahirkan sebuah undang-undang untuk memberikan izin kepada negara asing untuk eksploitasi. Undang-undang yang dilahirkan oleh Indonesia pada bulan Januari 1967. Izin usaha pertambangan bagi negara-negara barat untuk menguasai Indonesia. Setelah undang-undang itu dilahirkan, 3 bulan kemudian, 7 April 1967, lahirlah sebuah kontrak karya Freeport pertama. Kita bayangkan bagaimana liciknya kolonial dan kapitalis melakukan kontrak ekonomi, dan secara formalitas mereka sudah mendesain PPRA 69 itu sudah disetting. Sudah disetting untuk hasilnya harus dimenangkan oleh Indonesia. Maka itu dalam pelaksanaan PPRA 69, kami selalu menolak, membantah, dan kami selalu mengatakan bahwa pelaksanaan PPRA 69 itu tidak demokratis. Dalam pelaksanaannya di lapangan, dilakukan dengan kekuatan militer. Seluruh pemimpin-pemimpin Papua ditodong dengan senjata. Semua rakyat Papua saat itu yang dianggap pemimpin-pemimpin diberikan material yang tidak penting. Diberikan alat-alat seperti senter, makanan kaleng, radio, dan banyak hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Kami mendengarkan cerita secara langsung daripada tua-tua kami yang pernah ditodong dan dipaksakan untuk bagaimana memilih Indonesia saat itu. Ali Murtopo adalah salah satu pemimpin intelijen dan juga militer Indonesia yang terlibat sangat aktif untuk menyukseskan PPRA 69. Dia sebagai kepala Dewan Musyawarah PPRA di Papua Barat. Ali Murtopo yang sama pernah mengeluarkan sebuah statement kepada pendemo pertama
untuk menolak hasil PPRA pada tahun 69. Bahwa dia mengatakan kepada delegasi bangsa Papua saat itu yang menolak hasil PPRA bahwa kalian pulang dan sampaikan kepada rakyat kalian bahwa yang Indonesia perlu itu kekayaan rakyat Papua. Sampaikan kepada Tuhan kalian untuk cari planet lain dan tinggal di sana. Karena tanah Papua adalah tanah milik Indonesia, karena kami perlu adalah kekayaan kalian. Itu pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ali Mustafa saat itu. Kita harus menyadari bahwa PPRA 69 adalah referendum yang sudah didesain oleh kapitalis dan kolonial. Dalam orientasi referendum yang terjadi memiliki konsekuensi yang buruk dan memiliki peluang yang sangat besar untuk bagaimana kolonial dan kapitalis dapat memanipulasi proses-proses yang terjadi dalam referendum itu. Oleh sebab itu, kita kembali merefleksi sejarah yang pernah terjadi pada 19 November 69. Kami generasi saat ini yang sedang memimpin perjuangan bangsa Papua, setelah melihat semua dokumen secara teliti dan seksama, kami angkat topi dan kami sangat menghormati seluruh pejuang-pejuang penggagas perjuangan bangsa Papua yang pernah ada dalam organisasi Papua Merdeka, yang mulai berjuang dari hutan, mulai dari pimpinan Kelly Kwalik, mulai dari pimpinan Lokbere dan Daniel Kogoya, mulai dari pimpinan Yogi, Bernard Mawen, mulai dari pimpinan Steven Pagawak, mulai dari pimpinan Matias Wenda, mulai dari pimpinan beberapa pemimpin-pemimpin yang saat itu yang bertahan di hutan. Kami mesti angkat topi. Tidak terlepas dari kepemimpinan Jacob Rai dan Seth Japhet Rumkorem serta Tan Sentai. Sungguh luar biasa bagaimana pemimpin-pemimpin kita saat itu. Mereka bisa mengawal perjuangan untuk menolak PPRA. Ingat baik bahwa keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk men-take note atau hanya mencatat hasil resolusi yang disodorkan oleh Indonesia dengan nomor 2504. PBB hanya take note, tidak diputuskan secara resmi bahwa Papua Barat adalah bagian daripada NKRI. Hanya di take note. Itu bukan PBB hanya take note saja, tanpa ada sebuah perjuangan yang sengit. Tanpa ada sebuah perjuangan yang betul-betul mengorbankan. Pengorbanan yang cukup luar biasa secara diplomasi, militer, dan politik. Take note dari Perserikatan Bangsa-Bangsa saat itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh seluruh pemimpin-pemimpin OPM-TPNPB. Untuk menolak PPRA 69, seluruh pemimpin-pemimpin militer saat itu angkat senjata. Markas Victoria diestablis pada tanggal 12 Februari 1969 hanya untuk menolak hasil keputusan PPRA 69. Karel Gobai harus perang di Enarotali, memimpin perang, menaruhkan kehormatan dan harga diri dia sebagai anggota Dewan Niguni saat itu hanya untuk menolak keputusan PPRA 69. Pemuda-pemuda dan seluruh kaum intelektual Papua pada saat itu mulai demo dan mereka menulis dalam spanduk bahwa kami bukan binatang, kami manusia, kami menolak proses PPRA 69. Terjadi demo pada tahun 69 di Holland, di Port Nubai, dan juga di beberapa titik di Kabupaten
perang terjadi di hutan, establis daripada markas Victoria, perang militer, penolakan secara politik, dan juga sampai ke tingkat PBB. Kami mempertaruhkan harga diri kami, nyawa kami, dan kehormatan kami. Tanpa keterlibatan diplomat OPM pada tahun 1969, November 19 November, tidak mungkin PBB hanya take note hasil keputusan 2504. Kita biasa dengar, sejarah mencatat bahwa Ghana mencoba menolak hasil keputusan itu. Sebelum Ghana, itu ada sebuah negara dari Afrika Barat. Negara itu bernama Dahomey, atau nama negara itu telah diganti pada 1975 sebagai negara Dahomey itu pada 1969, tapi 1975 diganti dengan negara Benin. Negara Benin dengan diplomatnya yang namanya Solner. Bukan diplomatnya, tapi duta besar negara Benin di PBB yang menekan U Tan sebagai sekretaris jenderal PBB untuk tidak boleh memutuskan resolusi 2504 itu sebagai sebuah keputusan politik yang sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti biasa, tradisi, mekanisme, dan sistem yang ada di PBB, setiap resolusi itu harus didebat, itu harus didiskusikan. Tetapi Indonesia bermain dari pepera yang dilakukan di Papua Barat yang tidak demokratis, dengan penekanan militer, dengan penipuan, yang bagaimana harus 800.000 orang Papua harus memilih, tetapi hanya 1.026 orang saja yang dipilih. Mereka tidak mempraktekkan one man one vote atau satu orang satu suara, tetapi mereka pakai perwakilan. Satu suku satu orang, atau satu kampung satu orang, atau satu wilayah satu orang. Praktek yang dilakukan tidak demokratis dari lapangan dengan tekanan militer dari West Papua itu sampai dilakukan di PBB. Indonesia bagaimana menggalang semua dukungan Asia, negara-negara Saudi Arabia, negara-negara yang punya kepentingan pada saat itu setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Mereka mencoba meyakinkan forum di PBB untuk mensahkan 2504. Tetapi kami harus angkat topi bahwa ada diplomat OPM yang ada di PBB saat itu, pada 1969. Ben Tanggahma bersama teman-temannya yang kerja dengan tekun bisa melobi di General Assembly. Mereka bisa melobi ke negara Ghana, ke negara-negara Afrika untuk meyakinkan bahwa ini ada demo terjadi di Jayapura. Pelaksanaan pepera ini tidak demokratis. Ini ada terjadi perang di Enarotali. Ini karena pelaksanaan pepera ini tidak demokratis. Kami rakyat Papua menolak pepera ini. Pepera ini tidak benar. Seruan-seruan itu didengar oleh Solner. Seruan-seruan itu didengar oleh negara-negara Afrika dan Karibian. Maka itu Ghana memutuskan untuk membuat sebuah amandemen resolusi itu. Dalam amandemen resolusi itu sudah jelas bahwa 15 atau lebih daripada 15 negara Afrika, Karibian, mereka membuat sebuah amandemen untuk mengubah resolusi 2504. Setelah mereka batalkan itu, negara-negara Afrika belum pernah berterima kasih atau minta terima kasih kepada Ortiz Sanz dan U Tan atas pelaksanaan pepera itu. Mereka menolak dan mereka membantah hasil keputusan pepera secara resmi dan secara demokratis di PBB. Atas dasar kerja keras daripada diplomat OPM, Tanggahma dan teman-temannya. Maka itu pepera di take note di PBB
adalah sebuah perjuangan keras oleh organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Papua Barat sampai ke tingkatan diplomasi. Sampai saat ini Indonesia tidak punya kekuatan politik secara internasional untuk duduk bersama kami, karena Indonesia dia tahu bahwa PPRA 69 itu tidak demokratis dan PPRA 69 itu hanya di tekno. Dalam keputusan PPRA 69 dalam butir-butir itu tidak pernah berbicara soal sebuah keputusan politik. Kita bisa tahu bahwa hanya ada kontrak bagaimana ada kesepakatan untuk negara-negara Amerika, Jerman, Jepang, Australia, Inggris untuk memberikan dana kepada Indonesia untuk bagaimana bisa membangun Papua. Badan-badan yang dibentuk oleh Indonesia seperti IGI, International Governmental Group of Indonesia, ini badan-badan ini yang dibentuk oleh Indonesia dan internasional untuk memberikan dana bagi pembangunan rakyat Papua yang di-backup oleh IMF dan Bank Dunia, dan juga sekaligus IMF dan Bank Dunia juga memberikan dana kepada transmigrasi di Papua. Ini semua diprotes oleh pemerintah Belanda setelah beberapa tahun kemudian. Mulai dari 1990, salah satu menteri dari Belanda, Menteri Pembangunan dan Koperasi, membantah kepada negara-negara yang tergabung dalam IGI, International Governmental Groups of Indonesia, dibantah oleh Menteri Pembangunan dan Koperasi pemerintah Belanda. Grup ini tidak benar. Kami memberikan dana, tapi dana-dana ini sedang dipakai oleh Indonesia untuk kembali Indonesia melakukan pelanggaran HAM di tanah Papua. Terjadi pengungsian besar-besar sekitar tahun 80-an. Rakyat Papua meninggalkan tanah air. Terjadi penembakan, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan. Maka itu pemerintah Belanda memberikan protes yang sangat kuat kepada organisasi, badan itu dibubarkan. Dan Indonesia membuat sebuah badan baru lagi setelah badan itu, untuk bagaimana semua sponsor dari negara-negara kapitalis. Satu hal yang perlu rakyat Papua tahu dan kita semua harus mengerti, bahwa kapitalis, pengertian daripada kapitalis adalah negara-negara pertama, negara-negara industri yang punya kepentingan ekonomi di seluruh dunia. Mereka punya modal. Seperti Amerika, Inggris, Australia, ini negara-negara yang punya modal. Mereka akan menciptakan konflik dengan sistem pecah belah di suatu wilayah yang terjadi di Papua Barat. Kemudian mereka akan membangun sebuah organisasi-organisasi, dan atas nama organisasi itu, atas nama hak asasi manusia, atas nama demokrasi, mereka akan memberikan keuangan. Mereka hanya memberikan 1 juta, tapi mereka perlu miliar. Karena mereka tahu bahwa mereka menipu rakyat Papua dengan bantuan-bantuan ketika terjadi konflik. Tetapi mereka punya kepentingan terhadap perekonomian yang ada di Papua Barat. Dan itu yang terjadi bagi bangsa Papua saat ini. Dan pelajaran penting bagi bangsa Papua pada tanggal yang sama kali ini, 19 November, adalah tanggal penting bagi kita semua. Perjuangan diplomat OPM mulai mendobrak ke Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Ben Tanggama, Tan Sentai, Irehu, dan teman-temannya yang bisa berjuang secara konsisten di PBB telah menghasilkan, mereka telah membongkar jalan yang baru, hutan yang lebar. Di atas jalan itu, mereka telah menaruh batu-batu kerikil untuk bagaimana perjuangan di jalan mulus. Di atas batu-batu itu mereka telah mengaspalkan untuk bagaimana mobil itu bisa jalan dengan baik. Kita jangan berpikir bahwa dukungan-dukungan yang datang dari Afrika dan Karibian, dari Pasifik, itu dukungan-dukungan yang baru. Tidak. Bagi anak-anak muda saat ini, bagi seluruh rakyat Papua saat ini, kita harus sadar bahwa kita adalah bagian daripada mereka yang pernah berjuang. Tanggama dan teman-temannya
Jono Tondoame, mereka yang sudah tidak ada bersama-sama dengan kami saat ini, mereka telah menaruh pondasi perjuangan di luar biasa. Setelah lobby secara konsisten dilakukan oleh diplomat OPM di PBB, mulai dibangun kantor-kantor resmi perjuangan bangsa Papua. Seperti Senegal itu, sebuah kantor perjuangan bangsa Papua pernah secara resmi didukung oleh pemerintah resmi. Vanuatu itu secara resmi didukung oleh pemerintah resmi, itu bukan perjuangan baru saat ini. Itu perjuangan sudah dimulai pada tahun 69, mulai dari 70 sampai 80-an. Itu sudah dilakukan oleh diplomat-diplomat organisasi Papua Merdeka. Kita generasi saat ini, yang harus kita lakukan adalah kita berdiri secara konsisten mempertahankan kebenaran perjuangan ini. Jangan kita mengubah perjuangan ini. Jangan kita membuat sebuah perjuangan dengan hal-hal yang tidak benar, menambah-nambah yang nanti membawa kepentingan kapitalis dan kolonial untuk terus menjajah kami di atas tanah Papua. Visi perjuangan bangsa Papua sudah jelas, yaitu kita harus merdeka secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bagaimana perjuangan bangsa Papua bisa bertahan sampai 60 tahun tanpa visi dan misi? Kami bisa bertahan sampai 60 tahun melawan kolonial dan kapitalis, melawan militer, melawan segala macam bentuk-bentuk penjajahan di atas tanah Papua, karena kami punya visi yang jelas, kami punya misi yang jelas, kami punya ideologi yang jelas, kami punya filosofi yang jelas, kami punya konstitusi yang jelas, kami punya militer yang jelas, kami punya organisasi yang jelas, kami punya kepercayaan yang jelas, kami punya Tuhan yang jelas di atas tanah kami. Apa yang kurang dalam perjuangan bangsa ini? Hanya kesadaran dan kepentingan satu-satu orang Papua yang mencoba menghapuskan sejarah ini, kebenaran ini, dan kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, dan kepentingan sukunya. Semua harus sadar kalau mau merdeka. Sejarah Pepera 69 tidak demokratis dan hanya diteknot oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh Yutan pada saat itu karena ada perjuangan sengit dari militer, diplomasi, politik perjuangan bangsa Papua yang didukung oleh Ghana dan juga negara-negara Afrika saat itu. Untung baik saat itu belum pernah ada negara-negara Pasifik, yang saat ini ada 16 negara. Kami yakin kalau tahun 69 itu ada negara-negara Pasifik, karena negara-negara seperti Fiji, Solomon Island, Vanuatu, Papua Nugini, dan yang lain-lain ini baru merdeka setelah 69. Seandainya kalau saat itu 1 Desember 61 atau 71 itu kalau West Papua sudah merdeka, mungkin West Papua adalah negara yang tertua di Pasifik. Negara yang paling tua, paling terkuat secara militer, ekonomi, dan diplomasi di Pasifik. Saat ini makna sejarah memberikan kami hikmah yang khusus bahwa di mana letak kebenaran, pondasi perjuangan, prinsip-prinsip perjuangan ini tidak boleh dirubah oleh generasi sekarang. Bagaimana generasi saat ini mau bikin visi-visi tiruan, undang-undang dasar sementara, militer-militer sementara. Bangsa ini bukan bangsa sementara. Ini bangsa yang besar, bangsa yang punya integritas. Tuhan berikan bangsa ini bangsa yang punya integritas, harus dihormati dan dihargai. OPM itu bukan sebuah organisasi yang dibentuk dengan bolpen atau dengan kepintaran orang. Itu dibentuk oleh darah dan air mata. Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa Papua. Pada saat itu dengan keterbatasan pengetahuan mereka, tetapi dengan hikmat Tuhan, mereka bisa bentuk organisasi Papua Merdeka, dan organisasi ini menopang, mendukung perjuangan bangsa Papua secara militer, politik, dan diplomasi untuk mewujudkan impian dan kehendak Tuhan terhadap bangsa Papua. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami juga hendak menjelaskan kepada rakyat Papua bahwa proses referendum mengapa
OPM tidak pernah menyatakan referendum ulang karena sejarah kami sudah jelas. Sejarah kami sudah jelas bahwa kami sudah memproklamirkan pada 1 Juli 71 adalah sebuah proklamasi yang pertama kali terjadi bagi bangsa Papua dalam catatan sejarah bangsa Papua, berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Itu proklamasi yang diputuskan, yang digagas oleh seluruh representatif rakyat Papua di seluruh penjuru-penjuru wilayah adat tanah Papua. Ada orang Biak, ada orang Manokwari, ada orang Serui, ada orang Wamena, ada orang Paniai, ada orang Merauke, ada orang Mambramo, ada orang Kaimana, ada orang segala macam suku yang ada di Papua hadir di markas Victoria, dan mereka menggagaskan proklamasi dengan penuh kesadaran untuk memproteksi, ingat baik dan dengar baik, untuk memproteksi ideologi perjuangan bangsa Papua dan untuk merecognize dan untuk mengakui 1 Desember 1961 sebagai embrio negara Papua Barat berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1514. Sejarah ini jangan dirubah. Proklamasi ini jangan dirubah, jangan ditambah. Konstitusi 1 Juli jangan dirubah dan jangan ditambah. Organisasi Papua Merdeka jangan dirubah dan jangan ditambah. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat jangan dirubah dan jangan ditambah. Apa yang salah daripada OPM dan TPN? Apa yang salah daripada Konstitusi 1 Juli 71? Apa yang salah daripada visi misi perjuangan bangsa Papua yang telah bertahan secara konsisten selama 60 tahun, mampu melawan kolonial dan kapitalis? Kalau kita hanya melawan kolonial saja, hanya melawan Indonesia saja, kita sudah merdeka lama. Ingat baik, kita ada lawan negara-negara yang sembunyi di balik Indonesia, yaitu Amerika, Inggris, Australia, Jerman, dan negara-negara lain yang punya kepentingan ekonomi di Papua Barat. Untuk itu, generasi muda, siapapun Anda, jangan pernah mengubah dasar-dasar pondasi perjuangan bangsa Papua atas kepentingan kapitalis atau kepentingan kolonialis. Sadar bahwa sebelum Anda lahir, sebelum Anda ada, sebelum Anda mengambil gelar S1, S2, sebelum Anda pintar, Papua merdeka sudah digagas berdasarkan hikmat Tuhan terhadap pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Papua. Sekarang ini jangan Anda pikir mereka sudah mati dan mereka sudah tidak ada, tetapi roh mereka masih menuntun kami untuk menyelesaikan cita-cita perjuangan bangsa Papua ini. Praktek-praktek kolonial yang terjadi dalam permainan curang dan manipulasi dalam PPRA 69 itu, mengapa OPM menolak asumsi referendum? Karena kalau kita menuju kepada sebuah proses referendum, maka apa arti daripada proklamasi 1 Juli 71? PPRA yang sudah gagal, yang hanya di take note, yang sudah diperjuangkan dengan setengah mati berdasarkan keringat dan darah rakyat Papua yang dipimpin oleh OPM secara diplomat, politik, dan militer, yang bagaimana PBB bisa putuskan untuk take note saja, itu tidak mungkin diminta kedua kali oleh organisasi Papua Merdeka untuk melakukan pelaksanaan referendum kedua kali. Karena dalam proses referendum memiliki banyak konsekuensi-konsekuensi yang buruk. Konsekuensi secara militer, politik, dan diplomasi sangat berbahaya bagi bangsa Papua. Ingat, sekali lagi, kami sudah jelaskan kepada video-video yang lain, tetapi kami ingin jelaskan lagi. Konsekuensi militer, kalau kita mau menuju kepada proses referendum, international prosedur akan meminta kepada militer untuk meletakkan senjata, kepada TPN untuk meletakkan senjata.
Yang kedua adalah proses politik, konsekuensi politik. Semua orang Jawa yang ada di Papua yang hidup lebih daripada 8 tahun, semua memiliki hak untuk memilih dalam proses referendum itu. Itu sama terjadi bagi Bougainville. Rakyat PNG yang ada di Bougainville yang lebih daripada 8 tahun diizinkan oleh PBB untuk memilih. Dan rakyat Bougainville yang ada di mana saja diizinkan oleh PBB untuk memilih. Sama pula di New Caledonia. New Caledonia berdasarkan Naumea Accord, mereka telah melaksanakan 2 kali referendum. Referendum pertama hasilnya beda beberapa persen, 5%. Referendum kedua beda 3% antara Prancis dengan yang memilih merdeka daripada Kanak. Ini rakyat Prancis yang sudah tinggal lama di New Caledonia, di Kanak, itu disuruh memiliki hak untuk ikut memilih dalam proses referendum. Anda bayangkan kalau Papua itu terjadi. Rakyat Papua sekarang hanya 1,5 juta. 1,5 juta rakyat Papua. Itu yang indigenous people yang asli. Belum lagi ditambah dengan yang bercampuran darah. Belum lagi ditambah dengan yang asli dari luar Papua, non Papua. Yang saat ini mungkin dalam sensus mungkin sekitar hampir 4-5 juta. Kalau 4-5 juta, lebih daripada itu bukan orang Papua. Kalau terjadi proses referendum di Papua, kalau kita minta referendum, otomatis kami akan kalah. Referendum dalam mekanisme internasional adalah pilihan terakhir. Tidak ada, setelah referendum Anda tidak akan pernah diizinkan berjuang lagi. Bahwa itu pilihan politik Anda yang terakhir. Maka itu OPM TPNPB secara bertanggung jawab. Kami tidak pernah meminta referendum karena kami sudah memproklamirkan proklamasi 1 Juli 71 sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Kami mengaminkan resolusi 1514 PBB dan embrio negara bangsa Papua dan manifesto yang lahir pada 1 Desember 61 adalah sah. Dan bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang resmi berdasarkan hukum-hukum internasional. Indonesia tidak punya hak untuk kasih stop kami untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Kalau Indonesia menggagalkan proklamasi kemerdekaan, itu Indonesia melanggar hak asasi rakyat Papua. Untuk itu, demi mempertahankan proklamasi ini dan menolak PPR 69, terbentuklah pemerintahan Negara Republik West Papua, Konstitusi 1 Juli 71, visi perjuangan dan misi perjuangan, serta moto perjuangan, One People, One Soul, dan segala macam atribut kemerdekaan bangsa Papua sudah jelas. Maka itu, tidak boleh 1-2 orang dengan kepentingan Anda untuk merabek bendera keluar, membentuk undang-undang sementara, merabek lambang keluar, membentuk pemerintahan sementara, dan segala macam. Sadar dan kembali kepada kebenaran sejarah. Proses referendum yang terjadi di Kanak, kita mulai melihat dengan jelas bahwa mulai terjadi pengaruh-pengaruh kolonial Prancis terhadap proses referendum yang ketiga ini. Kita harus tahu sekalian bahwa referendum ketiga yang mau dilakukan oleh Kanaki berdasarkan Naumea Accord pada tanggal 12 Desember bulan besok, 12 Desember 2021, itu bukan referendum yang sudah disetujui oleh pemimpin-pemimpin Kanak atau pemimpin-pemimpin FLNKS. Untuk itu, kami atas nama rakyat bangsa Papua, kami mendukung seluruh organisasi perjuangan bangsa Kanak, FLNKS, untuk tetap konsisten mempertahankan bahwa tidak boleh terjadi pemilihan pada 12 Desember 2021. Pemimpin Kanak, pemuda-pemuda Kanak, dan seluruh rakyat Kanak
tetap konsisten terhadap keputusan para pemimpin-pemimpin FLNKS bahwa referendum itu yang ketiga hanya bisa terjadi setelah 2022, akhir daripada 2022. Itu keputusan yang sudah dibuat oleh Kanak. Tetapi pemerintah Prancis, mereka memanfaatkan COVID-19, mereka memanfaatkan Corona untuk bagaimana mereka bisa memanipulasi proses referendum ketiga untuk memenangkan referendum ketiga. Maka itu rakyat Kanak saat ini ada menolak referendum ketiga yang akan terjadi pada 12 Desember. Untuk itu kami organisasi Papua Merdeka memberikan dukungan kepada rakyat Kanak untuk konsisten menolak referendum ketiga yang akan terjadi pada tanggal 12 Desember. Tetapi referendum harus terjadi berdasarkan keputusan dan keinginan aspirasi rakyat Kanak setelah 2022. Itu beberapa hal yang penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua, kepada rakyat Kanak dan seluruh masyarakat internasional yang bisa mengikuti video kami pada saat ini. Bagaimana kami berterima kasih dan menyampaikan rasa hormat yang besar, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada Komite Nasional Papua Barat sebagai organisasi revolusioner yang progresif dan militan dalam lembaran perjuangan bangsa Papua. Dan juga kami menjelaskan tentang proses referendum yang tidak demokratis bagi bangsa Papua, yang hanya di take note saja adalah perjuangan panjang yang dilakukan oleh OPM, diplomat OPM, secara diplomasi, militer, dan politik. Kami ada terus berjuang. Maka itu OPM tidak pernah memilih referendum, tapi OPM memilih untuk melakukan eksternal negosiasi perundingan internasional berdasarkan hukum internasional, menghadirkan PBB sebagai pihak ketiga, sebagai wasit bagi kolonial Indonesia dan bangsa Papua. OPM duduk bersama-sama sebagai aktor utama konflik di Papua Barat untuk duduk berbicara soal nasib perjuangan bangsa Papua secara adil, demokratis, dan transparan. Demikian video kami ini, semoga bermanfaat bagi seluruh rakyat Papua dan kita tetap konsisten mempertahankan perjuangan ini. Kami tahu bahwa kami ada di atas dasar kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua. Kebenaran hanya perlu dipertahankan secara konsisten, karena kebenaran akan bangkit dan membelah dirinya sendiri entah kapan dan di mana saja. Rakyat Papua sudah menang. Salam hormat, salam satu jiwa, hidup KNPB, hidup TPNPB, hidup OPM, hidup rakyat bangsa Papua. Kami pasti menang. One people, one soul.